Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jumpa lagi dengan Brahma Algani di episode seputar otomotif. Dan aku ucapkan selamat datang juga bagi yang baru bergabung dan mengikuti channel ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sebelah aku ini udah ada Supra Bapak yang stylenya udah diubah jadi Vietnam look. Dan ngomongin Supra 125, menurut aku nih, ini salah satu motor yang asik banget buat dijadiin bahan modifikasi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita panggilkan ownernya, Jun Dior. Selamat sore. Selamat sore. Ya Jun, sebelum kita bahas motor ini nih, sebelum kita tahu proses bangunnya kayak gimana, kita flashback dulu ya. Dulu kan kamu sempat punya Ninja 2 tak, itu Superkip ya itu ya? Ya, Superkip. Superkip, terus kedua Aerox itu ya, Aerox juga. Dan sekarang ini apa yang bikin kamu memutuskan buat ngebangun Supra 125 ini? Ya, untuk latar belakangnya sebenarnya ini mengenang masa SMA ya Mas. Oh ya, oke. Jadi SMA motor pertama saya itu Supra X125 2006, Ya. itu yang karbu. Terus karena 2006 itu waktu pertama kali karbu, saya pengennya yang injeksi. Oh gitu. Terus kemudian udah selang beberapa lama saya main Ninja RR 2007, terus Aerox juga, terus Ninja R juga pernah. Alirannya sih nggak Thailand style ya, ini kan ikutnya Thailand style. Oh ini tidak Thailand style. Thailand style. Sebelumnya itu cuman ya biasa lah kayak motif Ninja RR pada umumnya, ban donat depan belakang, repaint body, terus knalpot Cobra kayak gitu. Ya ala-ala road race sebenarnya. Untuk jadi saya nyari motor ini itu lumayan lama Mas. Oke, lumayan lama. Jadi sebenarnya pas saya punya Ninja itu saya udah nyari Supra X 2005 yang injeksi. Itu langka sebenarnya. Agak rare sih sebenarnya. Daripada yang karbu, kalau yang di jalan itu kan kebanyakan karbu. Ya, 2006 yang saya dulu punya itu karbu. Ternyata setelah saya riset lagi di online dan sebagainya, kemudian saya dari dulu kan lebih suka ke Thailand style sebenarnya dari SMA. Dulu FU Thailand style. Tapi ala-ala motif anak SMA pada zamannya. Motif budget lah ya. Kejamet lah ya. Terus pengennya nyari motor di modif Thailand style yang proper tapi budgetnya seminimalis mungkin. Oke. Namanya Ninja. Kalau modif Thailand style itu budgetnya pasti up banget ya. Lebih tinggi lah maksudnya. Pertama pengen nyari itu, terus kemudian nyari lah di marketplace Facebook Supra X125 2005 atau 2006 yang PGMFI. Terus akhirnya ketemu, ya itulah dari situ. Terus bulan Maret itu dapat motornya, terus habis itu saya bongkar dan saya restorasi lah. Berarti di luar dari itu ada pengaruh racun juga nggak? Ya, sebenarnya racunku tuh dari online. Racunnya dari online bukan itu dari ya? teman-teman, bukan dari mana-mana, dari media sebenarnya. Oke. Ya dari TikTok juga banyak sih ya. Terus dari dulu kan Facebook terutama itu kan banyaknya Thailand style yang proper kayak gitu kan. Thailand style itu sebenarnya simple, tapi detail dan barang-barangnya itu harganya ngeri lah daripada modifan yang lain menurut saya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau dari koreksi kalau salah, kalau dari Thailand style itu adopsinya jadi dari part-part MotoGP yang dimasukkan ke dalam motor-motor harian di Thailand itu sendiri. Makanya makanya harganya kayak masternya misal kalau yang ori itu kan bisa beli belasan juta sampai puluhan juta, terus kayak piringan ada yang karbon, ada yang titanium juga, terus kalipernya kan juga ada yang Brembo yang GP4 RS itu kalau salah itu kan harganya juga melambung tinggi. Nah makanya itu saya pengennya konsepnya ke arah situ, tapi
konsep itu saya terapkan di motor ini semirip mungkin dengan konsep yang hedon itu, tapi dengan budget yang seminimal mungkin. Oke. Dan bentuknya motor ini atau tampilannya waktu baru awal beli banget bakal aku cantumin nanti ya. Oke. Fotonya waktu baru beli nggak banyak foto sih, karena nggak persiapan konten. Foto-foto di begal doang. Mungkin bisa dilihat teman-teman. Berarti ini dapat dari Facebook ya ini ya? Dapat dari Facebook. Ngambil plat ini plat lokal. Plat lokal. Oke, plat lokal Semarang. Dan aku juga baru tahu ternyata Supra 125 tuh juga ada yang injeksi, teman-teman. Aku kira cuma ada yang karbu. 2006 itu 2005 ini 2005 teman-teman. 2005 tuh injeksi. Asli injeksi. Terus kemudian 2006 itu karbu, 2007 karbu, 2008, 2009 dan ke atas tuh udah injeksi lagi. Tapi bentuknya udah Batman yang asli Indo. Kalau di Thailand keluarnya kayak gini. Plus kalau di Thailand itu bedanya apa kalau Supra Thailand sama Indo, Mas? Kalau di Thailand itu bedanya yang pasti depannya itu lubangnya ada 3 hole. Oh iya. Yang pasti nggak pakai plat nomor depan dan diganti pakai keranjang. Ini belum tak kasih keranjang. Bedanya cuma itu sih, sama apa ya? Udah sama biasanya Thailand kebanyakan injeksi. Kayak gitu. Makanya ini dapat yang injeksi di Indo itu lumayan susah. Kebanyakan itu yang karbu. Kebanyakan yang karbu ya. Terus kalau warna hijau ini Supra Thailand memang ada pabrikan yang warna hijau gitu atau gimana? Saya kurang tahu sih sebenarnya itu warna ori dealer dari Honda Thailand atau enggak, tapi yang di sana pastinya banyak warna yang kayak gini ada. Banyak warna yang kayak gini hijau, oranye dan sebagainya itu di sana banyak. Makanya saya nyontoh konsepnya dari Thailand itu sendiri kayak gitu sih. Dari media TikTok dan Facebook dan IG itu ada yang konsepnya persis kayak gini. Teman-teman mungkin pernah lihat ada yang kayak gini di Thailand, cuman bedanya mereka partnya lebih ngeri. Kayak gitu. Ya, kembali soal budget. Ya, kalau Thailand kan emang kita tahu ya otomotif di sana udah jelas beda sama sini ya kelasnya. Terus bangun ini tuh berapa bulan? Ini dihitung sampai jadi ya. Aku dapat tuh bulan Maret. Jadi bulan Agustus sekitar 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Ya santai sih sebenarnya. Ya bangunnya sambil santai gitu ya. Nggak yang ngejar waktu harus jadi gitu. Terus coba dijelasin partnya dari depan sampai belakang, Jun. Kita mau dari mana dulu nih? Soalnya nih udah banyak banget ya. Dari atas mungkin ya, dari cockpit itu semuanya bodinya udah aku ganti. Yang body halus ini aku repaint soft green kalau nggak salah, soft green gold. Kalau kena cahaya itu agak ada goldnya. Terus stripping catnya aku pakai Belcoat paint. Terus strippingnya Max Decal. Itu ada teman yang spesialis repaint di dekat sini juga. Terus bodi kasarnya juga aku ganti, tapi warnanya masih sama hitam. Terus Mika Speedo ganti, speedonya masih ori. Speedo ori. Terus gas spontannya pakai RM ini. Hand gripnya pakai aku lupa sih sebenarnya, ini tuh bawaan dari kayak Honda Prima Astra gitu loh. Oh iya. Terus masternya aku pakai Brembo Kipi Kopi Billet, kalau nggak salah 18 deh ukuran radialnya itu. Terus apa lagi ya? Visornya itu bawaan dari batok orinya Honda. Terus dipotong. Yang hitam itu, Mas. Oh iya. Itu dipotong terus dibaut ke batok ori yang tapi keren ya jadinya ya. Kayak kayak asli pabrikan. Aku kira asli pabrikan itu. Ada yang nyambung sama batok, ada yang dibikin kepisah kayak gitu. Kalau di Thailand kurang tahu nyambung atau terpisah, pokoknya ada kayak gitunya sih. Terus reflektornya yang mata 2. Kalau di Indo, bedanya tadi aku tambahin selain tameng depannya 3 hole, di sana tuh reflektornya matanya 2, Mas. Kalau Indo 1 reflektornya ya. Reflektornya mata 2. Terus
Apalagi ya, bautnya full lampu stainless, sebagian besar hang sih, tapi aku mix sama stainless custom gitu. Oh, Terus bakbor ke depan udah, atas sudah itu aja sih mas. udah. Mungkin lanjut ke Kaki-kaki mungkin kaki-kaki ya. depan Ah. ya. Ringnya dulu velg pakai, kembali ke budget ya mas. Iya. Jadi velg itu kalau di Thailand itu sebenarnya anak-anak Muay, kalau aku baca ya, aku kan nggak ikut komunitas mana-mana nih teman-teman. Iya. Jadi kebanyakan baca dari teman-teman Muay Thai style Indonesia dan sebagainya, itu biasanya pakai ringnya pakai Akron Morat. Oh iya. Itu harganya udah tinggi. Sementara aku kan kembali ke konsep ini, harganya seminimalis mungkin, makanya aku nyari velg yang agak murah lah. Ya nggak apa-apa, yang penting looknya kan tetap keren gitu ya. Yang penting Nggak looknya masalah. keren dulu aja lah. Gitu. Bagnya pakai takik gawa ukuran 140, tromolnya ori Ya. Honda, terus rusinya TDR, bannya IRC Inoue NF3 ukuran 225, terus kalipernya Brembo 2 piston butterfly, terus selang remnya pakai SS Siam, sama piringannya pakai Mufak. Ini bener-bener murah teman-teman. Tapi looknya kelihatan bagus loh. Kayak clean gitu. Bagus. Spill harga gak nih? Boleh, spill harga. Spill harga ya, dari atas ke depan itu master rem Brembo itu sekitar 650, itu yang grade A20 kayaknya teman-teman. Grade A20 berapa ya? Aku lupa deh. A20 apa berapa ya? Kayaknya 20 itu sekitar 650. Terus gas spontan murah ini paling 200 sih. Gak tahu ori apa enggak ya teman-teman. Terus reflektor tuh 350. Terus ringnya itu depan belakang tuh 500 mereknya. Oh iya. Tromol ori aku beli berapa ya? 200. Terus piringan ini murah di bawah 500. Piringan apa? Kaliper di bawah 500. Terus apa ini? Kalipernya piringannya itu sekitar 200.000. Selang remnya Selang rem 175. Selang rem 175. Oke. Itu udah ngepres budget. Ini dulu belanjanya itu langsung satu gelondong dibelanjain semua apa nyicil per part? Atau ada beberapa part yang agak susah dicari? Nyicil per part sih sebenarnya. Nyicil per part ya berarti ya, sambil jalan ngebangunnya ya. Trikinya itu di tromol depan mas. Jadi kalau Honda Supra itu tromolnya itu sama piringannya tuh pakai piringan yang cekung. Jadi piringannya tuh nyekung ke dalam terus keluar. Nah ini kan karena aku pakai piringan yang datar, jadi ditambahin adaptor lagi. Oh iya. Nah itu aku custom adaptornya itu pakai billet, pakai CNC, bahannya billet. Itu harganya lumayan 500.000. Itu cuma adaptor lumayan doang. Ya? Adaptor ya itu ya? Iya. Adaptor doang itu sekitar 500.000. Ngakalinya di situ sih teman-teman. Jadi ya agak price-nya di itu. Tapi tetap murah sih. Oke, ini bagian depan udah ya atau ada yang mau ditambahin lagi? Bannya RC Inoue NF3 kalau saat yang alurnya lurus kayak gitu. Ini donat nggak sih? Oh enggak ya? Apa? Enggak Donat ya? Standar. Ikutin dari Thailand ya. Terus ke bagian mana lagi nih mas? Terus Ini lanjut lagi kemana? Terus ini Ke belakang atau ke tengah? Ke tengah dulu. Oke, ke tengah. Ke mesin dulu ya. Mesin dulu. Mesin standar teman-teman, standar ori, bener-bener ori, PGMFI, di vapor blasting, bloknya all di vapor, TP-nya di vapor, terus manifolnya ya di vapor, terus bak kanan kirinya di powder coating warna hitam gloss. Wah, ya, kinclong mas ini dibuka. Itu harganya murah teman-teman. Kalau vapor itu beda-beda ya. Kalau di sini itu sekitar 650 kalau vapor doang. Terus blok kanan kiri itu sekitar 250 kayaknya kalau nggak salah. Total itu kalau vapor sama powder coating kanan kiri itu ya 850 lah. 850 gitu ya. Udah 2 paket itu ya. Udah kinclong lah. Udah kinclong. Terus ininya apa selahannya pakai Mufak Thailand. Itu harganya sekitar 300.000. Itu sih yang sebenarnya Parmat Supra itu harganya agak ngeri mas. Banyak perintilan gitu tapi kerasa dikit gitu.
baut-bautnya kan juga lumayan. Iya. Terus injekannya standar ori, terus ininya apa? Remnya ori. Knalpotnya aku pakai custom di PRM muffler yang tanpa emblem. Jadi kelihatan looknya bersih aja sih. Oh ya. Ini murah kok teman-teman. PRM muffler itu nggak sampai 600. Murah. Kalau dilihat looknya kayak knalpot Karisma ya, Jin ya? Ah, ya. Sebenarnya mirip sih. Karisma sama Supra. Tapi suaranya enak teman-teman. Ini Nanti di kayak akhir video bukan adem gitu rasanya. Suaranya. Suaranya. Terus standar PPN-nya masih di kaki bawah sih, masih Oh, iya. agak kotor sih. Di standar 2 aku masih pakai ori karena kemarin ngejar yang penting jadi dulu. Ya minor-minor lah ya. Terus ini di vapor busting juga. Terus ini selahannya yang unik pakai punya Skywave. Ini hack dari aku pribadi sih teman-teman. Jadi step ini tuh sebenarnya anak-anak wave itu biasanya pakainya SGP. SGP itu harganya sekitar 300 lebih, hampir 400.000. Sementara ini tuh injekan dari Skywave, Suzuki Skywave. Itu murah, nggak ada 100.000. Kembali lagi ke konsep minimalis, jadi sebisa mungkin harganya aku nyari harganya paling murah tapi looknya udah oke. Gitu. Dari tengah udah, Terus kemana lagi? belakang. Oke, ke belakang. Arem, kita ke arem. Arem standar tripen di temanku juga itu. Terus shocknya pakai Showa apa ini ya, lupa namanya. Showa yang nggak ada ininya teman-teman, apa ya, kalau kalian ada yang tahu bisa komen. Ada Showa, ada yang ada ininya, penilaiannya di sini. Tapi ini yang biasa, Showa biasa. Ini murah kok, 600-an. Terus Showa Z62 kalau nggak salah. Terus Itu tabungnya di clean nggak, Jun? nggak, ini ori. Ori ya tabungnya ya. Sebenarnya ada stikernya tapi tak lepas biar looknya clean. Oh iya iya. Arem, terus roda velg sama kayak depan 140. Terus tromolnya ori, paharnya pakai JRP. Bannya sama kayak depan, jadi 225 rata. Kayak gitu. Terus gearnya pakai Triple S 415. Apa lagi ya? Standar samping ori, Samping. Bezel repan, jok custom ori, kayak gitu. Apa lagi ya? Udah sih paling minimal sih teman. Iya, minimalis clean ya, jadi teman-teman ya, modifnya nggak ada kayak part-part yang mengganggu kayak krom-krom, kebanyakan krom gitu kan. Ya kalau di Thailand gitu ya, Ya kayak ada gini, sih ya. yang chrome clean gitu. Ada yang chrome clean gitu, Aku ya. pengennya kayak standar dealernya Thailand, tapi Iya. tetap mengaplikasikan part-part aftermarket kayak gitu. Ini sih udah nggak kayak motor bapak-bapak ya jadinya ya. Ya benar sih bapak-bapak gaul tapi. Betul. Terus ini rencana kedepannya masih ada project lagi di motor ini atau udah stop di sini mau bangun motor lain gimana, Jin? Ini masih banyak PR-nya teman-teman. Masih banyak Sebenarnya PR-nya, itu masih ada yang buluk, kayak ada tengah itu masih buluk, terus depan harus pakai keranjang ya kalau Thailand. Oh, iya. Itu sun, karena harga keranjangnya sih lumayan sih sekarang 450-an ribu, mas itu keranjang doang. 450 ya? ribu. Ya ini selahan aja 300. Iya. Terus keranjang 450. Ya gitu. Sebenarnya anak-anak wave kalau dilihat yang di IG dan sebagainya itu habisnya banyak teman-teman. Teman nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena Peritilannya yang mahal. perintilannya yang mahal dan mereka biasanya kan beli kan kayak nyicil gitu ya, satu ternyata di total wah lah kok Total- segini. Total ya bisa dapat apa ya? Becek baru mungkin ya. Kali ini budget minimalis. Ya ini barangkali bisa jadi referensi teman-teman dengan budget ya kurang lebih segitu yang udah dijelasin tadi, dengan udah dapat look yang udah ganteng Udah kayak clean. gini, clean kayak gini. Oke, terus apa lagi, Jun? Yang mau di itu pair coupling, karbu, daleman-daleman, mesin-mesinan masih standar semua ya. Di remajain aja sih. Ini kan umurnya 2005 ya, 20 tahun lah ya. Jadi di ganti-ganti kayak apa ya? Kemarin tuh apa ya? Kampratnya kayaknya deh diganti, terus
semuanya masih ori sih, nggak ada yang di-porting atau apa, nggak, standar aja. Tapi PR-nya banyak gak dari awal beli terus dijadiin sampai sekarang ini dari mesin-mesin gitu? Kalau mesin sih mesin nggak begitu rewel sebenarnya. Datang pun aku dapat dengan kondisi yang mesinnya bagus. Cuman aku dicek ulang ke bengkel, jadi yang perlu diganti ya diganti kan. Karena umurnya kan udah 20 tahun, wajar lah ya pemakaian. Dan sekarang udah berubah ya, jadi 17 tahun motornya. Oh ya, Wave I itu seri Supra dari mana? Keluaran dari Thailand. Dari Thailand ya, Jadi namanya ada, Wave I ya. Di Thailand tuh setauku ada Wave I125 ini, Wave S 125, Wave R. Wave R tuh Karisma. Wave R Karisma. Kalau Wave R terus ada yang kayak Bagol juga, nggak tahu namanya apa ya, Wave apa ya, kayak gitu sih. Banyak yang di sana. Jadi tadi kembali ke latar belakang kenapa aku milih Supra ini. Jadi sebenarnya kan aku suka nontonin modifan Thailand sebenarnya. Jadi modifan Thailand itu pol, ngeri lah. Kalau soal motor ya, kalau mobil beda segmen. Jadi motor di sana itu kebanyakan itu Wave ini Supra sama Ninja, dua motor itu teman-teman. Dan yang paling kencang itu di sana Wave sama Ninja. Jadi di drag NGO itu kelas Wave sama kelas Ninja itu yang paling rame dan paling kencang kayak gitu. Banyak pemainnya ya di sana ya. Di sana lebih banyak ini daripada Matic kayak gitu sih. Wah, makanya aku udah pernah main Ninja. Terus sekarang pengen nyoba main Supra. Walaupun belum main mesin ya teman-teman. Mungkin soon nanti bakal main mesin insya Allah. Nah ini kan proyek panjang ya ini ya. Aku juga yakin sih ini Judi gak mungkin berhenti sampai sini. Perjalanan masih jauh teman-teman. Perjalanan masih jauh, betul. Oke, buat yang mau tahu IG-nya Jundi nanti aku tampilin di kolom deskripsi. Oke, ada yang lagi yang mau disampaikan Jun? Udah cukup mas. Itu aja teman-teman. Sekian episode seputar otomotif hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan see you on the next video. Bye. Bye. Tas ke depan dulu ya. Tahu apa?